Seperti minggu-minggu sebelumnya, sebelum kita memulai ibadah kita, ada beberapa hal yang harus kita persiapkan. Yuk kita lihat. Tunggal Ikau Tuhan Yesus, Ikau harapku, asihan tampilap asih dengan Tuhan akanku. Nah, itu dia yang harus adik-adik persiapkan. Sebelum mulai ibadah kita angkat satu pujian. Tuhan Yesus Allah yang luar biasa. Adik-adik tahu kan? Oke, sekarang kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tahu kan? Oke, kita akan nyanyi lagi nih. Adik-adik masih tetap berdiri. Berkarya, hati
udah pada capek belum? Enggak dong, anak-anak Tuhan harus tetap semangat. Sekarang kita mau berdoa yang dipimpin oleh siapa ya? Oleh Kak Windy. Terima kasih Kak Cia sudah memimpin kita dalam puji-pujian. Nah adik-adik, sekarang kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena di pagi hari yang indah ini Bapa, kami anak-anak-Mu boleh diberi kesehatan dan kekuatan untuk mengikuti ibadah sekolah minggu jarak jauh. Tuhan Yesus, tolong sertai ibadah kami ini Bapa, dari awal, pertengahan, sampai berakhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Oke adik-adik, Kak Windy mau ajak adik-adik untuk bergerak lagi. Kita mau ngapain Kak Cia? Senam Roma. Nah, masih ingat kan senam Roma? Masih dong. Oke, semuanya kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita mau senam Roma. Ikutin kakak ya. 1, 2, 3. Kiri, 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 kanan, kiri. 1, 2, 3. Upah dosa ialah maut. Upah dosa ialah maut. Lihat bahayanya datang. Lihat bahayanya datang. Tak perlu kita takut. Tak perlu kita takut. Anugerah Allah hidup yang kekal. Anugerah Allah hidup yang kekal. Roma 6:23. Roma 6:23. Katakan yang akan terjadi. Katakan yang akan terjadi. Hidup, mati. Hidup, mati, hidup. Oke adik-adik, masih tetap berdiri ya, karena kita mau mengangkat satu pujian kembali yang pernah kita nyanyikan di Pesta Ceria Anak tahun lalu, yang lagunya seperti ini. Ya Roh Kudus, ini aku, jamahlah hidupku. Hati
sudah nyanyi bersama, terus kita sudah doa bersama, dan juga kita sudah senang bersama. Kira-kira apa ya yang kurang? Betul, kita mau mengumpulkan persembahan kita yang akan dipimpin oleh Kak Ines. Adik-adik, sekarang tiba waktunya kita untuk mengumpulkan uang persembahan kita. Persembahan kita masih seperti minggu-minggu lalu, yaitu menggunakan amplop. Pertama-tama, adik bisa menyiapkan amplopnya dulu. Lalu setelah itu adik-adik tulis hari, tanggal, bulan, dan tahun. Kalau sudah, adik-adik bisa taruh dulu amplopnya. Adik-adik, sebelum mengumpulkan persembahan kita berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami ingin mengumpulkan uang persembahan kami. Kiranya uang persembahan kami ini dapat berguna bagi pelayanan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, sambil mengumpulkan persembahan kita angkat satu pujian, judulnya Persembahan Tuhan Punya. Adik-adik juga sambil bernyanyi ya. Persembahan Tuhan punya, persembahan hanya Tuhan yang punya. Aku tidak pernah pakai dan mengambil persembahan, hanya Tuhan yang punya. Persembahan Tuhan punya, persembahan hanya Tuhan yang punya. Aku tidak pernah pakai dan mengambil persembahan, hanya Tuhan yang punya. Aku tidak pernah pakai dan mengambil persembahan, hanya Tuhan yang punya. Hai anak-anak sekolah minggu Gereja Gloria dan kakak-kakak remaja. Seperti biasa, tidak bosan-bosannya Kak Esther akan menyampaikan pengumuman atau lebih tepatnya pesan untuk kita semua, pesan sehat ya. Yang pertama adalah sering-sering mencuci tangan. 6 langkah ya, seperti yang sudah kalian ketahui. Lalu yang kedua adalah jaga jarak. Hindari dulu kerumunan orang banyak untuk sementara waktu ini. Ya adik-adik, jadi harus menahan diri. Jangan sering-sering kumpul dengan temannya untuk sementara waktu saja supaya wabah pandemi COVID-19 ini cepat berlalu. Lalu yang ketiga adalah jaga kesehatan, jaga imunitas tubuh dengan makan makanan yang sehat. Jangan lupa juga untuk minum vitamin. Ya adik-adik ya, itu harus kita ketahui bersama. Lalu pesan berikutnya, kita harus dan wajib menggunakan menggunakan masker ya. Nih, kita wajib menggunakan masker kalau kita keluar rumah. Itu pun keluar rumah kalau ada hal-hal yang penting saja. Kalau tidak penting, lebih baik di rumah saja. Adik-adik bisa belajar, adik-adik bisa latihan musik atau bermain dengan saudaranya. Tidak lupa juga, Kak Esther selalu ingatkan kalian, setiap hari Minggu kalian harus ingat yang namanya ibadah sekolah minggu dan ibadah remaja ya. Jangan sampai dengan kondisi seperti ini kalian lupa kalau hari Minggu itu waktunya kita untuk beribadah. Oke sayang ya, kita terus dukung doa ya supaya penyakit COVID-19 ini, wabah ini segera diangkat dari muka bumi dan kita boleh melaksanakan kegiatan lagi seperti biasa dengan keadaan yang normal. Amin. Oke adik-adik, sekarang tiba waktunya untuk kita semua pisah kelas. Kelas PAUD, kelas kecil, kelas tengah, kelas besar, dan kakak-kakak remaja. Bye-bye. Dang 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 dang. Awas iblis suka merongrong. Hatiku mau dicolong. Oh Tuhan Yesus lekaslah tolong. Halo Dade, selamat pagi. Gimana kabar hari ini? Pasti luar biasa kan? Nah, sekarang kita mau nyanyi lagu
Ku daki gunung yang tinggi. Adik-adik tahu kan lagunya? Nah, sekarang mari kita nyanyikan lagunya. Adik-adik bisa sambil gerak ya. Daki gunung yang tinggi. Ku turun lembayan darah. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Terbang luar angkasa. Ku selam dalam samudra. Ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di surga kau ada, di ruangku kau ada, karena Engkau Yesus. Adik-adik masih pada semangat kan nih? Nah, sekarang kakak coba nih semangatnya. Laskar Kristus. Coba sekali lagi. Laskar Kristus. Oke. Nah, sekarang kita mau nyanyi lagu cuip pam pam pam. Adik-adik bisa sambil gerak ya. Cuek pam pam pam. Ya. Cuek pam pam pam. Ya. Hai Cuek pam pam. Cuek pam pam pam. Ya. Cuek pam pam pam. Ya. Kita yang dibenarkannya, karena iman kita hidup dalam kasih-Nya, kasih Allah kepada kita. Oke Adik, sekarang kita mau masuk ke dalam cerita. Tetapi sebelum kita masuk ke dalam cerita, mari kita bersatu di dalam doa. Lipat tangannya, tundukkan kepalanya, tutup matanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan karena Engkau sudah menyertai kami selama kami tidur malam tadi hingga bangun pada pagi hari. Dan sekarang kami ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Kau berkati firman-Mu ini supaya berguna bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Oke adik-adik, sekarang kakak mau nanya nih. Adik-adik masih ingat gak ini cerita tentang apa? Masih ingat gak? Iya, ini cerita tentang Tuhan Yesus mati di kayu salib. Ia sangat mengasihi kita adik-adik. Ia telah mati di kayu salib untuk mengganti dosa-dosa kita. Nah, kira-kira pada saat itu murid-murid Tuhan Yesus sedih gak? Iya, muridnya Tuhan Yesus sangat sedih adik-adik. Mereka tidak bisa lagi bersama-sama dengan Tuhan Yesus, tidak bisa berbicara dengan Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus telah dikubur. Nah, 3 hari setelah Tuhan Yesus mati, apa yang terjadi adik-adik? Masih ingat gak? Iya, Tuhan Yesus bangkit. Dia bangkit, dia keluar dari kuburnya, dan dia hidup. Iya adik-adik, dia hidup. Nah, pada saat itu ada perempuan-perempuan yang datangi kuburnya Tuhan Yesus, dan mereka melihat bahwa kuburnya Tuhan Yesus telah kosong. Nah, siapa yang memberitahu kepada perempuan-perempuan ini bahwa Tuhan Yesus telah bangkit? Siapa yang memberitahukan dia? Iya, yang memberitahukannya adalah malaikat. Malaikat itu datang dari surga untuk menggulingkan batu dari kuburnya Tuhan Yesus. Nah, setelah itu murid-murid Tuhan Yesus ini bertemu dengan Tuhan Yesus. Nah, setelah mereka bertemu, apa yang dilakukan murid-muridnya Tuhan Yesus kepada Yesus? Iya adik-adik, murid-muridnya Tuhan Yesus sujud kepada Yesus. Nah, kira-kira adik-adik penasaran nggak cerita selanjutnya bagaimana? Nah, kalau adik-adik penasaran, kita dengarkan cerita dari Kak Helen. Dadah.
minggu ini Kak Helen mau cerita tentang Yesus naik ke surga. Adik-adik bisa lihat cerita ini di Alkitab, di Injil Lukas pasal 24 ayat 44 sampai 53. Sekali lagi, adik-adik bisa lihat cerita ini di Injil Lukas pasal 24 ayat 44 sampai 53. Buat adik-adik bisa minta tolong ya sama mamah atau papahnya untuk bantu adik-adik buka Alkitab dan baca sama-sama. Oke adik-adik, Kak Helen akan langsung masuk dalam cerita. Di cerita ini 40 hari setelah Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus itu berulang kali menampakkan dirinya di depan murid-muridnya adik-adik. Hingga pada suatu hari Tuhan Yesus memberitahu murid-muridnya adik-adik. Kata Tuhan Yesus seperti ini, aku akan kembali kepada Bapa yang di sorga, tapi kalian jangan sedih. Walaupun aku di sana, aku akan selalu beserta dengan kalian. Kalian pun bisa berbicara kepadaku, katanya. Dan kalian bisa mendengar suaraku di dalam hati kalian. Sekarang aku mempunyai tugas untuk kalian, kata Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, kira-kira tugas apa yang dikasih oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya? Ada yang tahu? Nah, tugasnya itu adalah mereka harus memberitakan firman Tuhan kepada semua orang adik-adik. Nah, murid-muridnya Tuhan Yesus ini mendengarkan Tuhan Yesus baik-baik. Kata Tuhan Yesus lagi melanjutkan perkataannya. Kalian kan sudah melihat bagaimana aku mengasihi orang, bagaimana aku menolong orang, dan kalian juga sudah melihat bagaimana aku menyembuhkan orang sakit. Dan juga kalian sudah melihat aku disalibkan dan aku mati. Kalian juga sudah melihat aku sekarang bangkit dan hidup selama-lamanya. Nah, sekarang waktunya kalian untuk menceritakan itu semua kepada orang lain, kata Tuhan Yesus. Mendengar itu, murid-muridnya Tuhan Yesus kaget nggak adik-adik? Iya, murid-muridnya Tuhan Yesus ini kaget. Hah? Kata murid-muridnya. Tapi Tuhan, bagaimana caranya kami menceritakan tentangmu kepada banyak orang? Kami nggak berani, katanya kayak gitu. Tapi Tuhan Yesus bilang apa? Tuhan Yesus bilang, jangan takut, kata Tuhan Yesus. Karena aku akan memberikan Roh Kudus kepada kalian. Roh Kudus ini akan membuat kalian bersuka cita dan membuat kalian berani untuk memberitakan tentangku. Tunggulah di Yerusalem sampai Roh Kudus itu datang, kata Tuhan Yesus. Mendengar itu murid-muridnya Tuhan Yesus senang gak adik-adik? Iya adik-adik, mereka senang. Karena apa mereka senang? Karena Tuhan Yesus memperhatikan mereka dan Tuhan Yesus menghibur mereka adik-adik. Lalu Tuhan Yesus membawa murid-muridnya ini ke Bukit Zaitun adik-adik. Di sana Tuhan Yesus mengangkat tangannya dan dia memberkati murid-muridnya adik-adik. Sambil berkata, aku akan pergi ke surga dan memerintah sebagai raja untuk selama-lamanya. Dan tugas kalian sekarang adalah memberitakan tentang aku kepada banyak orang dan aku akan menyertai kalian. Begitu kata Tuhan Yesus adik-adik. Lalu Tuhan Yesus terangkat adik-adik, makin terangkat ke atas hingga segumpalan awan itu menutupi dia adik-adik. Murid-murid Tuhan Yesus ini sujud menyembah Tuhan Yesus adik-adik. Sekarang mereka tahu bahwa Tuhan Yesus itu kembali ke surga adik-adik. Lalu mereka pulang dengan sukacita adik-adik. Mereka tidak sedih adik-adik walaupun mereka tidak bertemu Tuhan Yesus lagi. Tapi mereka tahu bahwa Tuhan Yesus itu selalu ada dan selalu menyertai mereka adik-adik. Mereka pun pergi ke Yerusalem seperti yang Tuhan Yesus suruh tadi adik-adik. Dan di sana mereka menunggu janji Tuhan. Apa tadi janji Tuhan Yesus kepada mereka? Ya, mengirimkan Roh Kudus dari surga, Roh Kudus yang membuat mereka bersukacita dan membuat mereka berani untuk memberitakan firman Tuhan kepada banyak orang. Baik adik-adik, dari cerita ini kita tahu bahwa Tuhan Yesus itu sudah kembali ke surga dan memerintah sebagai raja di surga sana untuk selama-lamanya. Dan juga kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus itu selalu menyertai kita adik-adik. Dan juga kita tidak boleh takut untuk memberitakan firman Tuhan kepada banyak orang. Seperti yang Tuhan bilang tadi adik-adik. Nah, itu cerita dari Kak Helen minggu ini. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.
Baik adik-adik, sekarang tiba saatnya untuk kita mengakhiri ibadah singkat kita, dan untuk mengakhirinya mari kita angkat satu pujian, Aku Istimewa. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa, kata Yesus, ku berharga. Alkitab mengatakan, aku istimewa, kata Yesus, ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa, kata Yesus, ku berharga. Alkitab mengatakan, aku istimewa, kata Yesus, ku dibeli bukan dengan emas perak, ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Sekarang mari kita bersatu di dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada hari ini, sehingga kami telah menyelesaikan ibadah jarak jauh kami Tuhan. Kiranya Engkau terus memberkati kami dalam semua kegiatan kami hari lepas hari. Inilah doa yang kami sampaikan ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, itu dia ibadah jarak jauh kita pada hari ini adik-adik. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Mau dicolong